tis'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu bil qalbi. Fayuhiru fi qalbihi fi'la as-salati wa yu'abbiru anhu bi-yusalli wa yuhdiru fihi fardiyatiha wa yu'abbiru anhu bi fardi wa yuhdiru fihi ta'yiniha wa yu'abbiru anhu biz-zuhri aw bil-asri aw al-maghribi aw al-isya'i aw as-subhi. Fa idza hadarat hadhihi thalathatu fi qalbihi qala Allahu akbar ghairu ghafil anha wa yazid istihdaru ma'muman in kana jama'ah. Adapun rukun sembahyang al-awwalu, yang pertama rukun sembahyang ngarannya niat. Niat bil qalbi. Jadi ngaran kita ngaran niat itu andapnya di dalam hati, bil qalbi. Fayuhdiru fi qalbihi fi'las salati, maka menghadirkan fi qalbihi di dalam hatinya fi'las salati, perbuatan salat, wa yu'abbiru anhu yusalli wa yuhdiru fihi fardiyataha. Jadi maksudnya di sini ujar pengarang kitab nang niat sembahyang itu adalah di hati andapnya, dan di sini kadang membaca lah, niat itu bukan dibaca tetapi dihadirkan di dalam hati. Maksud dihadirkan nih, menghadirkan di dalam hati itu biar kita tuh mengenang mengingatkan. Seumpamanya misalnya kita hendak sembahyang zuhur, maka pas ngaran niat sembahyang itu adalah menggenang bahwa kita ini sembahyang zuhur, fardu zuhur. Ngarannya niat, andapnya niat ini di dalam hati, andapnya niat di dalam hati. Bertepatan apabila waktunya, apabila berniat, apabila berniat itu pas kita takbiratul ihram. Nah, pas takbiratul ihram di situ ingatakan bahwa kita ini sedang sembahyang zuhur, makanya nih. Nah, bila sudah ingat di dalam hati kita bahwa kita sembahyang zuhur, itu maknanya niat, dan itu sah niatnya. Ini ngaran niat ini kadang musalli sahaja pada zuhur namanya itu dibaca di dalam hati, kata itu. Tapi yang jujur itu adalah mengatakan bila sudah ingat kita ini hendak sampai, kita ini sedang sembahyang apa tadi, umpamanya sembahyang zuhur atau asar atau maghrib atau misalnya sembahyang zuhur jadi makmum. Nah, misalnya kayak itu, nah itu sudah sah niatnya itu. Jadi yang penting apa, bila sudah pas takbiratul ihram, pas kita takbiratul ihram, ingat kita niat menghadirkan hati di dalam, menghadirkan niat di dalam hati. Maksud menghadirkan tadi ia menggenang keingatan ini sedang kita ini sembahyang nih, kita ini sedang sembahyang, kita ini lagi kita ini sembahyang sedang sholat zuhur 4 rakaat namanya. Jadi makmum itu kalau jadi makmum. Nah bila kagenangan, bila ingat di dalam hati pas takbiratul ihram itu sah niat. Meskipun kita kadang membaca di dalam hati ini, kadang membaca sahaja sholat zuhur, sahaja sholat fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum, meskipun kadang tak baca itu kada masalah. Nah, yang penting apa? Ingat
Ingat apa? Ingat kita lagi sembahyang zuhur. Bila sudah pas takbiratul ihram, ingat kita sembahyang zuhur umpamanya 4 rakaat, nah sudah sah niat itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu imam mazhab kita itu menganjurkan sebelum sembahyang itu membaca usolli. Membaca usolli di muntung nih. Nah itu dianjurkan kita untuk membaca usolli fardhu zuhri umpamanya atau usolli fardhu maghribi. Tujuannya ke sana bagaimana? Tujuannya supaya hati kita pas takbiratul ihram ingat bahwa kita sedang melaksanakan sembahyang. Ingat misalnya maghrib, ini misalnya maghrib, sebelum kita maghrib, lalu kita mau usolli di muntung, usolli fardhu maghribi, salah rakaatin ada al-ma'muman mustaqbil qiblat lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi, salah rakaatin mustaqbil qiblat lillahi ta'ala. Lalu kita sudah bertakbir, di situ sudah musolli takbiratul ihram karena Allah karena pas minta takbiratul ihram tadi ingatakan bahwa kita sedang sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum pokoknya jadi makmuman. Kalau jadi makmum fardhu karena Allah Ta'ala. Nah, bila ingat itu sudah. Jadi takbiratul ihram itu jangan sepanjang-panjang. Ada pada panjang-panjangnya takbiratul ihram itu nang afdal itu nang handap aja. Allahu Akbar. Nah, itu nang afdal. Meskipun boleh aja Allahu Akbar boleh aja sampai 14 harakat boleh. Bilanya lebih pada 14 rakaat itu harus biasa takbiratul ihramnya panjang benar. Nah, jadi bila 14 rakaat itu batas maksimalnya panjang. 14 rakaatnya 14 detik lah, 14 ketukan. Jadi yang afdal itu takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Itu afdalnya. Itu afdalnya. Hanya bila sudah kita ingat di dalam hati bahwa kita sembahyang zuhur, misalnya pas takbiratul ihram memang sudah ingat di dalam hati sudah ya. Nah, itu sah sudah sholatnya. Ya benar ada juga orang udah kayak apa ya, udah kayak asakan desah aja sembahyang nih. Ya ada tuh baru takbiratul ihramnya bakal lebih pada 5 kali. Bahasa terus merasa kadang merasa kadang pas niatnya merasa kadang pas kayak bukan kalau masuk sidin nih. Padahal nama niat itu bila kita pas takbiratul ihram ingat kita bahwa kita ini sedang sembahyang zuhur umpamanya 4 rakaat dan sah niatnya. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam. Udah selesai kada usah banyak bisa. Ini banyak orang yang terjadi apa bila sudah pas lagi sholat ragu-ragu. Banyata kada tadi jarasa kada iya juga salam. Itu dikulibinya oleh hantu supaya tetap sembahyang. Nah, jadi hantu udah jar iblis setan dapatnya menggoda nama itu tuh. Diwaswisnya itu artinya dibisikinya, digodanya. Ya kita sembahyang pun setan menggoda kan? Kita sembahyang nih, kita nak sembahyang aja digodanya oleh setan. Kita nggak bisa sembahyang. Kita langsung sembahyang jadi goda oleh setan. Buktinya apa? Buktinya wah ya sembahyang kita kata bahwa khusyuk. Buktinya kata khusyuk apa?
sudah takbiratul ihram tiba-tiba ragu ya berniat kapan tadinya. Ya sebujurnya bila kita pas takbiratul ihram kagenangan kita ingat kita bahwa kita ini lagi sembahyang zuhur atau sembahyang asar atau sembahyang maghrib atau sembahyang subuh atau sembahyang isya, ya sudah. Kalau musalli hujan dulu kalau apa kayak aja. Jadi bukan kalau ada musalli itu kan masalah kada merusak salat karena yang penting itu niatnya. Bila kagenangan, bila ingat waktu takbiratul ihram akan niat. Nah, ingat lagi sembahyang apa nanti gak udah ya sah sembahyangnya. Ada takbiratul ihram itu di itu tujuannya supaya membantu hati mengingatkan bahwa kita ini sedang sembahyang. Makanya membaca niat itu sunnah hukumnya. Membaca niat kayak musalli tadi. Sama ya, kayak orang wudu kan. Orang wudu membaca niatnya itu sunnah. Membaca niatnya, tapi bila nang wajibnya itu adalah niat nang dihendak atau dihadirkan di dalam hati. Nah itu nang wajibnya. Nawaitul wudu alil hadasil asghar. Ya kan? Sunnah itu supaya tujuannya tadi nampak, supaya keingatan bahwa ini bahwa kita di wudu. Nah itu aja. Untuk merapatkan menghilangkan hadas kecil. Sangat sembahyang itu juga. Jadi kada perlu berkali-kali bertakbir. Ya benar ada orang tuh berapa kali bertakbir atau takbiratul ihramnya bina ada jangan itu tak model apa ada. Padahal yang afdal itu takbiratul ihram itu nang hendak dari Allahu Akbar dan afdal. Kenapa utamanya? Boleh Jepang takbiratul ihram itu panjang. Allahu Akbar asal jangan lebih dari 14 harakat tadi. Boleh ya. Cuman kata ulun pribadi ulun mengambil nang hendak nang Allah nang 2 harakat aja lamnya tadi. Lam jaladahnya 2 harakat aja Allahu Akbar aja. Nah, karena di sini niat itu bukan dibaca di dalam hati. Kenapa jadi ulun mengambil nang handap takbiratul ihramnya? Karena namaran niat itu kada dibaca di dalam hati, tapi diingatkan. Jadi waktu takbir itu yang penting, waktu takbiratul ihram yang penting itu kita ingat sedang sembahyang apa. Bila ingat kita sedang sembahyang apa, ya sudah sah niatnya sudah. Nah, tak salah aja lagi. Kada usah berpanjang-panjang. Nah, di sini disebutkan fayuhdiru fi qalbihi. Nah, ini kan fayuhdiru fi qalbihi fi as-salah. Ini biar pengarang di sini dituliskan oleh pengarang kitab fayuhdiru namaran niat itu bil qalbi fayuhdiru fi qalbihi fi as-salah. Ini menghadirkan mengingatkan kita ini sedang menggawe sembahyang. Sembahyang apa tadi? Zuhur. Sembahyang fardu zuhur. 4 rakaat. Fardu karena Allah Ta'ala itu diingatkan, kadang dibaca di dalam hati kita, tapi diingatkan di dalam hati. Bila sudah ingat, ya sudah. Bila sudah ingat, ya nintar. Apa itu? Rukun yang kedua daripada sembahyang itulah takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun yang kedua. Pertama tadi niat, yang kedua takbiratul ihram. Ini betatai andamnya adalah bersamaan gawiannya. Cuman bedanya kalau
Kalau niat itu rukun qalbi, rukun yang di dalam hati. Nah, sedangkan takbiratul ihram ini rukun qauli, rukun yang diucapkan di muntung. Gawiannya bimbe. Gawiannya bimbe takbiratul ihram, niat bimbe lawan takbiratul ihram. Adapun perbedaannya, niat tadi itu andaknya di hati, gawian hati. Mengatakan bahwa kita lagi sembahyang. Nah, adapun takbiratul ihram ini rukun qauli. Rukun qauli ini hendaknya dimuntung. Makanya bila kita bela rukun qauli ini harus dibaca dimuntung. Dibaca dimuntung dan terdengar oleh telinga kita. Telinga kita seorang harus mendengar. Jangan bakari muntung aja bertakbir. Mun bakari muntung aja bertakbir, telinga seorang kada mendengar, dia bermuak-muak itu pada sah takbiratul ihramnya. Bila takbiratul ihram pada sah maka bahasa. Karena takbiratul ihram ini rukun qauli nomor pertama nih kan, di awal sembahyang. Otomatis dia takbiratul ihram bahasa, sembahyangnya bahasa juga. Ya, rukun qauli ini harus terdengar oleh telinga kita seorang lah. Ini rukun qauli ini diantaranya lah ada takbiratul ihram. Itu nama berikutnya Fatihah. Nama baca Fatihah itu harus terdengar oleh telinga kita. Jadi jangan juga terlalu nyaring, apalagi sampai yang berjamaah. Dia seorang jadi makmum, menjadi imam ada bapak. Menjadi makmum itu kita membaca Fatihah itu paling minimal harus terdengar oleh telinga kita. Dalam kondisi normal, nampak berisik, dalam kondisi nampak geluh, kondisi normal dan telinga harus terdengar oleh telinga kita. Ya, rukun qauli, rukun yang diucapkan oleh muntung, amannya kada terdengar oleh telinga berarti kada diucapkan oleh muntung. Sama kayak takbiratul ihram itu sama tasyahud akhir itu rukun qauli. Tasyahud akhir, salawat di tasyahud akhir itu rukun qauli itu harus terdengar oleh telinga kita seorang. Hanya bertakbir itu Allahu Akbar terdengar oleh telinga kita. Lamunnya muntungnya juga karayu. Muntungnya juga karayu membaca Allahu Akbar. Ketika ada terdengar oleh telinga seorang, ada sah takbirnya. Di sini disebutkan juga syarat takbiratul ihram diantaranya takbiratul ihram. Nah, pertama yang di sini disebutkan bahwa takbiratul ihram itu ketika berdiri pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu berdiri. Ada uzur. Yang kedua syarat takbiratul ihram itu harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa pandangan. Tidak boleh, harus pakai bahasa Arab. Apa lafaznya? Allahu Akbar. Namun bahasa kita apa? Memakai bahasa Banjar tidak boleh. Jadi kan sah sembahyang memakai bahasa Banjar adalah tidak boleh. Pada sah sembahyang pakai bahasa Banjar. Dia harus pakai bahasa Arab. Itu dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kada boleh diganti-ganti ini. Kada boleh diganti misalnya Allahur Rahman. Hendak melalaikan pada orang kisahnya nih. Kada boleh. Ya harus Allahu Akbar. Ada boleh juga dimerupakan. Hendak merupakan kisahnya nih. Kada sah juga. Kayak contohnya Akbar Allah yang kada boleh gitu. Akbar Allah yang kada boleh. Ada sah takbiratul ihramnya. Merupakannya kada boleh. Nah, waktu takbiratul ihram juga kada boleh memanjangkan hamzah. Nah, kada boleh. Contohnya apa? Waktu pas takbir misalnya Allahu Akbar dipanjangkannya a-nya kada boleh dah. Jadi harus Allahu Akbar.
Allahu Akbar sama aja orang azan kan, orang qomat kan, takbiratul ihram kan. Jangan dipanjangkan A-nya. Jangan misalnya dipanjangkan misalnya Allahu Akbar, kalau boleh kita. Atau dipanjangkan misalnya Allahu Akbar, kalau boleh juga. Allahu Akbar, kalau boleh juga. Ini harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, boleh dipanjangkan. Ini kalau di dalam ilmu bahasa Arab, namun kita telah memanjangkan huruf hamzahnya, huruf apa artinya? Hamzahnya ya, hamzah jalalah marahnya Allahu Akbar na'anya itu bila dipanjangkan itu enak lain maknanya, berubah maknanya apa? Berubah maknanya. Kalau Allahu Akbar kada dipanjangkan hamzah jalalahnya, itu artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau dipanjangkan hamzah jalalahnya menjadi Allahu Akbar, itu menjadi kalimat tanya atau kalimat batakun. Batakun apa? Bila Allahu Akbar itu artinya batakun bujurkah Allah Ta'ala itu besar. Bujurkah Allah Ta'ala itu besar. Bila berubah kayak itu, maka ini orang yang masih meragukan akan adanya Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai dirubah telah, jangan sampai dirubah, jangan sampai dipanjangkan A-nya telah. Allah A-nya dipanjangkan Allah Akbar, jangan. Jarang memang terjadi kesalahan kayak gini pada kita nih. Cuma kainan jangan sampai ada yang tak salah mengucapkan. Jangan sampai hamzahnya dipanjangkan. Tidak, yang berikutnya ketika takbiratul ihram tidak dipanjangkan ba-nya nang akbar. Nah, ada boleh juga dipanjangkan Allahu Akbar. Ya boleh itu. Ba-nya dipanjangkannya bar ya. Itu harus Allahu Akbar bar. Nah, kada boleh dipanjangkan karena itu berubah makna pelan. Kada boleh dipanjangkan menjadi Allahu Akbar, kada boleh. Sama kayak kita misalnya azan kan. Diperhatikan bujur-bujur itu supaya jangan tak salah. Jangan sampai tak salah membaca hurufnya. Yang berikutnya, tidak menambah waw sebelum lafzul jalalah. Tidak menambah waw sebelum lafzul jalalah. Wallahu Akbar ya boleh. Ditambahinya waw, Allahu Akbar. Jadi harus Allahu Akbar ya. Yang berikutnya tidak menambah waw yang mati atau berbaris di antara dua kalimatnya. Ada boleh jadi baca Allahu Akbar. Huknya jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Kada boleh. Atau dibacanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Kada boleh itu ini harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bujur, jangan Allahu Akbar. Apa jadi Allahu Akbar. Nah, itu diperhatikan bujur nih, terutama nang kita nang jadi imam, jangan sampai tersalah takbiratul ihramnya. Atau nang kita jadi petugas muazzin, nang tukang bang, tukang qomat, diperhatikan bujur-bujur kan.
Jangan sampai salah mengucap takbir. Ya bahano nang rancak salah ini Allahu Akbar ya wah. Padahal di situ ada huruf waw. Dibacanya Allahu Akbar. Padahal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu boleh nang nada, boleh nang panjang lam jalalahnya, tapi nang panjang jangan sampai lebih pada 14 harakat. Nah, afdal tadi itu adalah lam jalalahnya itu dibaca 2 harakat saja. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai dibaca Allahu Akbar atau hurufnya panjang, boleh juga Allahu Akbar. Allahu Akbar dibacanya panjang hurufnya. Tidak berhenti yang panjang atau pendek antara kedua kalimatnya. Allahu ya begini dulu. Lawas kada boleh begini saja. Itu disambung dengan akbar. Ini harus bersambung ke Allahu Akbar gitu. Kalimatnya tuh jangan dipisah. Nah, ini penting juga karena takbiratul ihram ini rukun qauli, maka takbiratul ihram tadi harus didengar oleh telinga kita mulai dari huruf hamzahnya pada Allah sampai huruf ra-nya akbar itu harus terdengar oleh telinga kita. Dalam kondisi normal kada berisik. Nah, amunnya wayah nang berisik, umpamanya ada bunyi-bunyian yang lain, apakah misalkan ya Allah ada terdengar tapi sudah montong kita ini sudah nyaring aja tuh, artinya sudah jaga kondisi normal dan terdengar aja oleh telinga kita ada perbaikan. Nah ini nang kadesa adalah bila kadang-kadang dalam kondisi non normal, dalam kondisi kada berisik, kada geluh. Umpamanya wayah nang seni wayah nang sunyi-sunyi nang normal ini nang sunyi kan takbir kita, takbiratul ihram kita, kadang-kadang oleh telinga kita sah sembahyangnya. Tapi kalau dalam kondisi nang berisik itu kadang-kadang tapi yang penting untung kita sudah keluar suara waktu takbiratul ihram. Sudah keluar suara takbiratul ihramnya lewat untung, tapi telinga kada mau mendengar karena kondisinya dalam keadaan geluh atau berisik, atau telinga kita pina ketapalan berpenyakit umpamanya kada mendengar. Nah itu pada bapak. Nang kadesa ini adalah dalam kondisi nang normal, tapi kada keluar di telinga kita kada mendengar. Ada mendengar hukum kaulinya, berarti kada mentung ada mengucapkan itu hanya sekadar berkulipat aja. Kadang-kadang itu pada saat yang hukum kauli ini harus didengarkan oleh telinga kita. Wajib itu tidak dalam kondisi yang normal. Ada ribut, ada geluh. Kondisi geluh lain kisahnya. Jatuhnya pada ketika menghadap kiblat. Nah, takbiratul ihram ini pula posisinya harus menghadap ke kiblat. Takbiratul ihram kita harus menghadap kiblat. Yang berikutnya tiada mencederakan segala hurufnya. Artinya jangan sampai tak salah mengucapkan huruf-hurufnya. Jangan sampai tak salah. Nah, mendudikan takbiratul ihram oleh makmum daripada takbir imam. Jika mengikuti imam nih orang yang beriman lah. Jadi amun kita berimaman, kita jadi makmum, tuntungakan dahulu imam itu bertakbir sampai huruf ra Allahu Akbar.
hanya seorang jua Allahu Akbar. Jangan maimbai imam. Mun kita jadi makmum, imam masih bertakbir, jangan diimbai. Tunggu dulu sampai imam ber. Kalau jadi gitu, amalnya kita maimbai imamnya kayaknya pada saat takbiratul ihram kita. Namun kita jadi makmum, yang sendiri seorang yang bersalah. Ini mun kita jadi makmum, kita harus berhenti daripada imam. Nah, takbiratul ihramnya nih berhenti pada imam. Bila sudah imam ber, ya kita Allahu Akbar. Jangan imam masih Allahu Akbar, belum tentu lagi imam seorang dia juga. Pada saat takbiratul ihramnya, ya takbiratul ihram kita pada saatnya harus berhenti pada imam. Ngarannya aja makmum. Ngarannya aja makmum. Jadi mun sampai yang berjamaah, yang penting kita ingatkan itu takbir kita tuntungan imam dulu. Jadi kita bertakbir jangan bayi-bayi imam. Amun rukun nang lain adalah amun rukun nang lain misalnya ruku, takbiratul imam itu pahalanya aja nang berkurang. Tapi kalau takbiratul ihram takbiratul imam, maka takbiratul ihramnya makmum itu diulang. Nah itu harus diulang. Tapi kalau ruku, takbiratul imam itu pahalanya aja nambah kurang, fadilahnya aja nambah kurang. Nah kalau hendak full dapat 27 itu harus memang berduduk gitu, nak berduduk pada imam. Bila sudah imam rukuk, bila imam rukuk bagaimana imam sudah hanya kita rukuk. Itu kalau hendak mengikuti fadilah yang utamanya berjamaah. Itu kalau keimbai imam rukuknya itu pahalanya berkurang. Tapi lain kasusnya kalau takbiratul ihram. Nah kalau takbiratul ihram tak imbai lah imam, maka takbiratul ihramnya makmum itu pada saat ini harus berdiri pada imam. Kita bertakbir itu harus berdiri pada imam. Ini kalau kondisinya kita sembahyang menjadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Kita tahlil. Illallah la ilaha 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 illallah
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Semuanya yang ada di sini
saudara kami ya Allah yang sakit, ya Allah berikanlah kesembuhan zahir dan batin. Ya Arhamar Rahim, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki